Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufron Haq, tentunya di channel kesayangan kita Guftaidi. Guftaidi kedatangan sebuah laptop yang sudah ada di depan saya, yaitu dari brand Asus. Ini laptopnya kece banget, kalian bisa lihat dari depannya aja sudah kayak beda daripada laptop yang lain dan laptop Asus pada umumnya. Kalian mau tahu performanya seperti apa dan spesifikasinya seperti apa? Sebelum kita lanjut video ini, seperti biasa, kita lihat bumper dulu. Ini dia Asus E410MA. Tipe laptop ini bisa dibilang tipe laptop terbaru dari Asus. Nah, di range harganya cuma sekitar 5-6 jutaan. Harga laptop lagi naik bro, jadi mungkin ada yang harga 5 jutaan dan harga 6 jutaan. Bahkan kalau pertama-tama pas dia launching itu harganya cuma sekitar 4 juta sampai 5 jutaan sih. Cuman karena memang dan laptop Asus itu lagi naik, jadi mungkin harganya sekitar 5 sampai 6 jutaan. Jadi memang setiap toko berbeda-beda. Oke, kita lanjut aja. Kita langsung bahas di bagian depannya ini. Kalian bisa lihat di bagian depan Asus E410MA ini sangat berbeda dengan laptop-laptop pada umumnya. Kenapa sangat berbeda? Biasanya Asus itu ada yang namanya logo Asus yang terpampang nyata atau kelihatan di bagian depannya. Tetapi di Asus E410MA ini dia, kalau kalian lihat sekilas kayak seperti huruf abstrak gitu ya kan, karena memang di depan sini bukan hanya logo Asus aja, jadi ada tulisan-tulisan potongan-potongan huruf. Tetapi kalau kalian lebih detail lagi dan kalian bisa lihat lebih dekat lagi, sebenarnya di bagian tengah-tengahnya itu ada logo atau tulisan Asus juga bro. Jadi di sini ASUS. Jadi itu ada Asusnya di bagian tengah-tengahnya, tetapi di sekelilingnya ini ada kayak huruf yang dipotong-potong dan ditaruh di bagian sini sih sama Asus. Ya menurut saya pribadi di harga 4-5-6 jutaan Asus cukup pintar dan bikin beda laptop E410 ini. Oke, kita lanjut saja. Nah, Asus E410MA ini memakai bahan polimer yang bisa dibilang cukup halus, tetapi kelemahannya dari bahan polimer ini, dia kalau kalian karena memang di sini halus dan kalian kalau ada tergores sedikit atau tersentuh benda tajam sedikit, dia gampang tergores bro. Jadi memang kurangannya adalah gampang tergores, jadi kalian harus hati-hati. Dan kelebihannya dibilang tadi, dia cukup lembut dan kalau kalian taruh tangan kalian yang berminyak, dia nggak terlalu kelihatan dan gampang dihapus atau dihilangkan. Oke, ini di bagian depan. Di bagian depannya aja sudah cukup mewah dan bisa dibilang beda daripada laptop yang lain kan. Oke, langsung lanjut kita bahas di bagian layarnya. Layarnya yang dipakai Asus ini sih cuma panel TN saja, tapi di harga 4-6 juta ya menurut saya pribadi nggak masalah, karena memang harganya cuma 4-6 juta dia mendapatkan layar TN. Oke, layar di bezel di bagian kiri dan kanannya cukup tipis dan bagian atas dan bawah itu masih cukup tebal. Kita lanjut membahas di bagian bawahnya lagi. Oke, kita bahas bagian keyboardnya. Nah, keyboardnya ini bisa dibilang feel kalau ketika kalian ngetik atau ketika kalian ngerjain tugas itu enak banget, karena memang keyboardnya ini didesain senyaman mungkin agar kalian lebih nyaman mengetik atau ngerjain kerjaan, tugas, dan sebagai macamnya lah. Oh, nah, kelebihan dari keyboardnya ini seperti biasa keyboard Asus pada umumnya tombol powernya masih bersatu dengan keyboardnya, jadi keyboardnya itu dan powernya jadi satu. Dan yang kedua, di bagian full keyboardnya, di bagian enternya itu kayak ada les berwarna hijau stabilo. Jadi dibandingkan dengan Asus yang mempunyai keyboard hijau stabilo, biasanya harga yang bisa dibilang mahal bro. Jadi kalau misalkan harga 8 jutaan ke atas itu biasanya dilengkapi fitur keyboard yang ada hijau stabilonya. Cuman di harga 4 juta sampai 6 jutaan saja kalian sudah mendapatkan keyboard yang sekeren ini dan bisa dibilang seperti laptop premium pada umumnya, karena les berwarna hijau ini lebih kelihatan keren dan lebih mewah sih menurut saya pribadi. Oke, langsung kita lanjut di bagian touchpadnya. Kalian bisa lihat touchpadnya ini juga beda banget, dan di sini kalau kalian lihat dan mungkin jelas ya lihat dari sana itu cuman beda daripada yang lain. Kenapa beda daripada yang lain? Karena memang
Yang pertama, touchpadnya ini dilengkapi dengan numlocknya bro. Jadi memang biasanya touchpad yang ada numlocknya ini biasanya di harga kayak ZenBook punya, yang bisa dibilang harga 10 jutaan ke atas. Dan di harga 4 juta sampai 6 jutaan ini Asus M410MA sudah memberikan fitur numlock di bagian touchpad. Jadi kalau kalian biasa menggunakan numlocknya kayak ngerjain tugas atau kalkulator pada umumnya, itu kalian tinggal pencet tanda on off di sini. Ini nyala lampunya dan kalian bisa gunain numlocknya di bagian touchpadnya. Dan kalau kalian mau aktifkan lagi, kalian tinggal pencet di bagian atas pojok kanan. Tetapi kekurangan dari touchpadnya ini karena memang dia sudah dilengkapi dengan fitur numlock, jadi Asus juga menghilangkan yang namanya fitur sidik jari atau fingerprint. Jadi karena memang dia sudah full dengan numlocknya dan dia sudah dilengkapi dengan numlocknya, tapi fitur fingerprintnya dihilangkan. Tapi ya kalau saya disuruh pilih, ya kalau saya pribadi ya, kalau saya disuruh pilih, saya mending memilih yang fingerprint dibandingkan yang fitur numlock seperti ini. Cuma berbeda-beda. Kalau kalian suka gunain kalkulator yang seperti ini, tuh kalian tinggal pencet-pencet aja sih bro. Di bagian kanannya itu ada slot charger, dan di bagian sampingnya lagi ada slot HDMI, dan di bagiannya lagi ada USB 3.0, dan di bagian sampingnya lagi ada USB tipe C, dan di bagiannya sebelah kanannya lagi paling ujung dia ada sound cardnya. Di bagian kanannya itu cuman ada kartu memori dan slot USB 2.0. Ya bisa dibilang cukup lengkap sih. Asus M410MA ini merupakan produk terbaru yang dibekali dengan prosesor Intel Celeron N4020. Prosesornya mempunyai kecepatan 1, GHz dan bisa di up to sampai 2,8 GHz. Dan dia mempunyai Intel UltraHD grafis 600 yang bisa dibilang integratednya, dan memorinya itu memakai 4GB DDR4 yang sudah mempunyai kecepatan 2400 MHz. Cuman sayangnya memorinya ini sudah bisa dibilang dia sudah onboard atau tanam. Storage-nya dia memakai SSD 512GB. Wow, ini cukup besar bro, 512GB ini, dan mempunyai display atau besar 14,0, dan HD-nya itu sudah memakai panel TN 45% NTSC. Keyboardnya bisa dibilang keyboard kayak seperti keyboard VivoBook, dan audionya ini pakai audio Asus Sonic Master. Wi-Fi-nya sudah memakai 502.11 AC, dan Bluetooth-nya masih memakai 4.1. Dan touchpadnya sudah dilengkapi dengan number pad, dan baterainya itu bisa dibilang tahan sampai 10 jam, dan operasi sistemnya sudah memakai Windows 10 original. Dan yang saya review laptop ini dia dilengkapi dengan Windows 10 original plus Microsoft Home Studio yang original. Jadi memang dia ada dua tipe, ada yang Microsoftnya original dan ada yang Microsoftnya non original, tergantung kalian beli yang mana. Dan Asus juga mengklaim bahwa garansinya ini sudah memakai garansi 2 tahun waranti. Ya bisa dibilang cukup lama dan bisa dibilang membantu dari user-user kita sih. Oke, langsung kita tes memakai aplikasi Crystal Disk Mark. Jadi performa SSD-nya ini rate-nya itu mendapatkan angka 1782, sedangkan rate-nya ini adalah 1192. Jadi memang SSD yang dipakai Asus M410MA ini bisa dibilang SSD M2 NVMe yang lumayan cepat bro. Laptop ini memang sasarannya buat pelajar, mahasiswa, atau kalian yang kerja, yang fokus buat ngetik-ngetik doang, buat Microsoft doang, atau buat streaming doang. Jadi ini memang cocok atau memang sasarannya ke situ. Jadi kalau kalian tanya laptop ini bisa buat editing atau kalian bisa buat main gaming, jawabannya adalah tidak sama sekali bro, karena memang ini prosesornya cuma N4020 Celeron saja. Kalau kalian mau buat main game atau kalian mau buat editing, kalian naik sedikit. Kalian pingin mau yang buat main game atau editing, kalian bisa memilih prosesor yang Pentium Gold atau Athlon, itu jadi performanya bisa naik sedikit. Nah, laptop ini memang didesain sekeren mungkin, tetapi mempunyai budget yang saya bilang tadi, harganya murah karena memang sasarannya buat pelajar dan mahasiswa. Harganya sekitar 4
5-6 jutaan karena emang harga laptop lagi naik turun. Nah, kekurangan dari laptop ini yang bisa dibilang audionya itu kalau di fullin saya pakai pribadi itu nggak terlalu nyaring juga, dan kalau saya pakai pribadi juga kalau saya buat ngetik-ngetik itu enak banget, feel-nya itu enak banget karena memang keyboardnya ini didesain buat ngetik atau ngerjain tugas. Jadi kalau kalian ngetik-ngetik itu enak banget dan feel-nya enak banget. Apalagi di bagian bawahnya numlocknya itu sudah dilengkapin dengan numlocknya. Jadi kalian gak usah capek-capek lagi buat ngetik-ngetik angka di bagian atasnya karena memang di bagian bawahnya ini sudah tersedia numlocknya. Dan yang paling terpenting adalah laptop Asus M410MA ini yang saya review itu sudah dilengkapi dengan Microsoft Home Student yang original. Dia ada stiker di bagian bawah kiri. Nih, ada logo Home Student originalnya. Jadi bisa dibilang menambah dan meyakinkan kita bahwa memang laptop ini memang sasarannya buat ke Microsoft atau buat ngetik-ngetik doang. Tapi kalau kalian yang saya bilang tadi, kalau kalian buat ngetik-ngetik, nonton film atau nonton YouTube, kalau cuma itu aja ada kelebihannya juga bro. Jadi karena memang laptopnya ini cuman sasarannya buat nonton YouTube, buat kerjain tugas, jadi baterai kalian tuh bisa tahan sampai 10 jam. Dan mata kalian itu karena memang dia cuma otomatis baterai yang dimakan juga nggak terlalu besar. Jadi maka memang Asus tuh mengklaim bahwa laptop ini bisa bertahan sampai 10 jam. Jadi memang kalau menurut saya pribadi, kalau kalian pelajar mahasiswa mencari laptop di harga murah dan budget kalian cukup dengan laptop ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Cuman memang di toko-toko dan di mana-mana biasanya laptop ini lagi langka-langkanya bro. Jadi dia ada dua varian, ada warna biru yang seperti ini dan ada warna putih yang seperti ini juga yang kalian bisa lihat. Oke, kesimpulannya adalah kalau kalian pelajar, mahasiswa atau kalian lagi cari laptop di budget sekitar 4, 5 sampai 6 jutaan, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian karena kalau kalian pilih ini, yang pertama lagi dari segi desainnya, kalian bisa lihat itu keren banget, bro. Nih ada logo Asusnya dan ada logo abstraknya. Tetapi kalau kalian jajarkan di antara laptop teman kalian, ini yakin dah, ini beda banget daripada laptop teman-teman kalian. Dan kalau kalian lihat dari bagian depannya seperti ini, tuh, wow, ini mewah banget bro. Karena memang di bagian keyboardnya itu ada les stabilonya. Dan di bagian touchpadnya ada numlocknya, itu mewah banget. Dan yang nilai plus dari laptop ini lagi yang sangat saya suka adalah dia sudah dilengkapi dengan Home Student original. Jadi nggak semua laptop yang ada Home Studentnya bro, dan ini juga dilengkapi. Jadi kurang apa lagi sudah di bro, hajar sudah kalau kalian mau laptop harga 4, 5 sampai 6 jutaan. Mungkin itu saja review dari Guftaidi. Apabila ada kekurangan, tolong tulis di kolom komentar, dan apabila ada kritikan, tulis juga di kolom komentar. Saya Guftaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.